Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Kami juga senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Tentu saja dengan tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Pemirsa, hari ini kami berada di kantor BPN Kalteng. Ada apa di BPN Kalteng? Karena tema kita hari ini adalah keamanan sertifikat tanah elektronik BPN Kalteng. Nah, untuk membahas ini saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya dengan Kepala Kanwil, dengan Bapak Elias Bambang Cahyadi, Kepala Kanwil BPN Kalteng. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam Olivia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami pada Sama-sama. hari ini Pak. Kita pengen ngerti, pengen tahu, pengen belajar. Ada apa sih di BPN sekarang ini? Seperti apa progresnya? Bagaimana geliatnya? Pemirsa, juga program-program yang siap diluncurkan dan yang telah diluncurkan oleh BPN Kalteng sendiri. Kemudian saat ini sudah mulai marak. Sertifikat konvensional mulai pelan-pelan menuju sertifikat elektronik. Kita ingin tahu manfaatnya seperti apa. Kemudian pengurusannya ribet nggak sih? Ada lagi, data yang dimiliki oleh BPN itu seperti apa? Dan yang tidak kalah pentingnya untuk Kalteng sendiri seperti apa? Tumpang tindih lahan, alih fungsi lahan. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Oke Pak, seperti prolog kita tadi di awal, pelan-pelan BPN mulai mensosialisasikan sertifikat konvensional seperti yang saya pegang ini, pelan-pelan beralih menjadi sertifikat elektronik. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, tugas dan fungsi dari BPN Kalteng itu sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Apa cuma ngurusin tanah gitu doang Pak? Nah, ngukur-ngukur, kelar gitu, terus ngasih sertifikat. Nah, apa seperti apa? Ada lagi nih yang lain. Baik, terima kasih Olivia ya. Jadi kalau kita berbicara tugas fungsinya Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kanwil-kanwil yang lain di Republik Indonesia ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Tetapi kalau kita melihat daripada topik kita terkait dengan keamanan sertifikat elektronik, saya lebih cenderung untuk menyatakan bahwa core business itu ya, core business dari Kanwil BPN Provinsi Kalteng dan juga kantor-kantor pertanahan, yaitu menyelenggarakan layanan di bidang pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, itu core bisnisnya gitu ya. Mungkin ada tugas-tugas lain yang merupakan supporting unit, bagian daripada birokrasi pemerintahan. Itu mungkin ya, tetapi kalau dilihat dari topik ini, saya lebih cenderung kepada kita menyelenggarakan layanan di bidang pertanahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin itu core bisnis kita gitu ya. Layanannya ini seperti apa Pak? Yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, dan yang masih terkendala. Dan kendalanya apa kalau untuk Kalteng sendiri? Oke, jadi begini. Kalau kembali kepada topik yang tadi disampaikan ya terkait dengan layanan sertifikat elektronik. Ya, layanan sertifikat elektronik, kita mengetahui bahwa dasar hukum daripada layanan sertifikat elektronik itu adalah Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Tetapi yang perlu diingat di sini, yang perlu kita ingat bersama-sama, itu baik di internal kami, di Kanwil BPN beserta jajaran dan juga kepada masyarakat, ini mengandung beberapa unsur, ya, unsur yang harus kita siapkan baik di internal kami maupun di pihak masyarakatnya juga penerima layanan. Artinya perlu kami sampaikan juga di sini bahwa itu tidak serta-merta langsung untuk bisa melaksanakan kegiatan sertifikat elektronik, ya.
kita ada melalui beberapa tahapan. Tahapan ini juga terintegrasi dengan program-program yang ada sekarang di Kementerian ATR BPN, tidak kecuali juga kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini juga harus ikut itu, ya. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah, atau lebih eksplisitnya, bahwa program-program kami ini semuanya adalah dalam rangka menuju layanan kelas dunia. Nah, layanan kelas dunia ini adalah merupakan visi misi dari Bapak Presiden, ya, dituangkan di dalam Renstra Kementerian ATR BPN dan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ada pada kami, ya, dan operasionalisasinya ada di dalam DIPA kantor pertanahan masing-masing. Itu harus terintegrasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tadi sudah disebutkan Olivia bahwa ada program-program, apa itu PTSL, apa. Nah, itu sebetulnya dalam rangka untuk menyiapkan untuk mekanisme layanan elektronik, ya, sertifikat elektronik, atau tadi kalau disebut topik bagaimana keamanan untuk sertifikat elektronik. Kata kunci daripada layanan elektronik itu adalah berbicara keamanan. Bagaimana kalau kita tidak secure, kita bisa melaksanakan itu semua, begitu kan? Itu menjadi pertanyaan yang mendasar. Nah, program-program yang kita laksanakan sekarang itu mengarah ke sana. Seperti kita ketahui, basis layanan yang ada di Kementerian ATR BPN itu adalah basisnya desa ataupun kelurahan. Nah, kita tahu bahwa program pendaftaran tanah sistematik lengkap itu adalah program berbasis desa. Ya. Itu bagaimana kita mencoba untuk mendata, memetakan, dan juga mendaftarkan bidang-bidang tanah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah itu secara keseluruhan. Basisnya desa. Jadi nanti kita dapat memberikan satu informasi bahwa desanya sudah lengkap. Kalau desanya lengkap, nanti kecamatannya lengkap. Kalau kecamatannya lengkap, nanti kita outputnya adalah kabupaten maupun kotanya lengkap. Oke, saya tolong dibantu untuk kerangka pemikirannya, Pak. Tadi Bapak mengatakan ini menuju untuk kelas dunia. Kemudian kita berawalnya dari desa. Nah, dari desa ini bergerak untuk menuju yang namanya dunia itu seperti apa? Kemudian jalannya seperti apa? Lah orang tingkat nasional aja rodok-rodok mumet ini, Pak. Apalagi ke tingkat internasional. Nah, seperti apa ini, Pak? Jadi begini. Kalau nanti, kan ini tadi saya sampaikan ya, bahwa dari basisnya desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Otomatis basically-nya ada di desa kalau di kami. Nah, untuk menyiapkannya di desa ini Pak, prasarananya, ya, SDM-nya, dan oke. lain-lainnya seperti apa? Siapkah BPN Kalteng sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL, itu tidak saja hanya mekanisme pendaftaran tanahnya, tetapi di situ mengandung unsur peningkatan kualitas basis data. Nah, yang kalau secara teknis di kami itu yang kita sebut dengan kategori 1. Kategori 1 itu sertifikat. Ya. Kategori 2 itu identifikasi bidang tanah yang masih bermasalah. Bermasalah ya. Tetapi terdaftar, kita menjadi terdaftar gitu. Nah, kemudian kategori 3 itu bidang tanah yang sebetulnya sudah bisa kita daftar, tapi masyarakatnya belum mau mendaftar. Nah, karena layanan kita tuh walaupun sifatnya program, itu juga harus berdasarkan permohonan. Tapi banyak juga masyarakat di Kalimantan Tengah yang menolak untuk tanahnya dilakukan mekanisme legalisasi. Alasannya? Macam-macam. Yang paling dominan masuk ke BPN sendiri ketika terjadi. Alasannya dianggap memang tidak terlalu penting, ya, tetap selama itu dimanfaatkan. Apa mungkin juga ada masalah yang terkait dengan perpajakan juga, ya, lebih terdata, jadi ada unsur pajaknya juga di situ. Atau memang sudah ini dari dahulu juga turun temurun juga. Ini manfaat sudah kita manfaatkan. Untuk apa kita ribet? Untuk apa? Nah, itu mungkin juga. Nah, ini merupakan salah satu
edukasi yang harus kita bersama teman-teman dari pemerintah daerah, tidak saja dari hanya dari kantor pertanahan maupun Kanwil BPN, tapi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengedukasi itu, mengedukasi kepada masyarakat. Nah, itulah yang salah satu tujuan dari program PTSL, yaitu mendaftarkan dulu tanahnya. Dan diharapkan dalam program ini outputnya itu adalah data-data valid. Nah, ini data-data valid yang selama ini tidak terdata menjadi valid dulu. Karena kalau bicara layanan elektronik itu selalu berbicara terkait dengan basis data. Kita tidak bisa bicara layanan elektronik kalau basis datanya masih belum valid. Nah, untuk mendapatkan basis data ini? Nah, untuk itu terkait dengan objek dan subjek, itu harus masuk ke dalam administrasi pertanahan dahulu. Yang selama ini kan terlepas. Nah, terlepas, kita tidak pernah mengetahui. Kita tahu ada bidang tanah, kita tahu ada pemanfaatan, kita tahu ada penguasaan. Tetapi kondisi itu belum masuk ke dalam skala administrasi pertanahan. Belum. Nah, itu bagaimana kita problemnya ini seperti apa kemudian? Solusi yang ditawarkan oleh teman-teman dari BPN sendiri? Solusinya adalah ditahan dulu Pak, sepertinya Pak. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Arep maring ndek kasih teman suka suku wis klimis ngawani tongkat apa bentong tekan dia Pak Jon. Dia kok gantar kok. Niki Pak jenengane alat ukur GNSS RTK Pak niki Pak. Alat ukur sing modern Pak niki Pak. Kelebihannya apa gue? Nek kelebihannya gue nek go ngukur tanah cepet Pak. Nek meteran sedina paling 10 bidang. Nek sedina bisa 50 bisa 100. Ya apik banget ya. Niki Pak dienggo dukung program pemerintah, program presiden PTSL seluruh Indonesia Pak, termasuk yang desa kene Pak. Oh kayak gue ya? Iya, dan wis melu Pak Uru. Aku durung. Tinggal Beneran, kon Pak? dulu ora. Tetap betul. Lah kasih. Dia lemah urus sertifikat. Makan tadi yo. PTSL, mudah, cepat, dan pro rakyat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan tema kita hari ini, keamanan sertifikat tanah elektronik BPN Kalteng. Kita lanjutkan lagi karena kita tadi terjeda sampai solusi. Kita ingin mendengar solusi seperti apa yang disediakan dan ditawarkan oleh teman-teman dari BPN Kalteng. Lanjut kita Pak, tadi terpotong sampai di baik, solusi. terima kasih Olivia bahwa tadi kita sampaikan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah melalui program PTSL ya, yang tadi saya jelaskan secara teknis ada di K1 sertifikat, K2 itu basis data tanah-tanah yang bermasalah, dan K3 itu juga terkait dengan bidang tanah yang subjek haknya itu tidak berkeinginan untuk didaftarkan, tetapi data itu sudah ada. Jadi penguatan basis data itu untuk yang tanah-tanah yang belum terdaftar ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar? Nah, dalam rangka penguatan basis data menuju layanan elektronik. Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga. Ini ada yang dinamakan dengan kegiatan PTSL K4, peningkatan kualitas basis data. Ya, peningkatan kualitas basis data. Jadi kita tidak dalam konteks menyalahkan pendahulu-pendahulu kita ya yang sebelum-sebelumnya, tetapi kita berbicara terkait dengan regulasi. Nah, regulasi pada masanya dulu, kalau kita menggunakan regulasi sekarang,
Ya, itu tidak mungkin bisa masuk. Artinya kalaupun itu dialih mediakan, itu merupakan data yang belum valid yang kita paksakan untuk dialih mediakan sebagai penguatan basis data kita. Nah, untuk itu kita melalui program K4 yang ada di dalam PTSL juga, kita mencoba untuk peningkatan kualitas basis data, baik tekstualnya maupun spasialnya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kenapa kok ini jauh sekali pertanyaannya antara keamanan sertifikat elektronik, kok kita bicaranya mekanisme pendaftaran tanahnya dan peningkatan kualitas basis data. Karena seperti kita ketahui bahwa data itu, basis data yang ada di Kementerian ATR BPN atau di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah basis data di desa. Harapannya kalau basis data itu bagus, mempunyai kualitas, gitu kan, mempunyai validitas yang bisa kita pertanggungjawabkan, itu nantinya akan membentuk kecamatan lengkap, kemudian akan membentuk kota lengkap, dan juga akan membentuk provinsi lengkap. Tertib administrasi. Tertib administrasi. Mulai dari desanya itu. Dari desanya. Dan ini sudah dimulai. Jadi dari kurang lebih 1.600 desa di Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang sudah teridentifikasi yang dinyatakan desa lengkap, potensi desa lengkap itu sudah mencapai kurang lebih 500 desa. Paling banyak dominan daerah mana Pak? Dari 13 kabupaten kota? Saya tidak ingat datanya, tetapi dari aplikasi kita, komputerisasi kantor pertanahan atau KKP, itu potensi untuk mencapai desa lengkap itu sudah 500. Nanti Olivia bisa kami informasikan ya, daripada saya nanti memberikan informasi yang salah. Nanti kita coba buka aplikasinya dan kita lihat 500 desa itu mana saja. Dan ini kita berproses sampai dengan tahun 2024 besok, sampai dengan tahun 2024 itu harapan kita seluruh bidang tanah terpetakan, terdaftar. Oke, Nah, yang menjadi ini- kendala selama ini Pak, teman-teman di lapangan untuk membuat administrasi itu jadi tertib, merubah mindset masyarakat seperti apa? Begini. Ini juga tidak terlepas dari kultur, ya kan? Tidak terlepas dari tipologi kewilayahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, ya. Kita tahu kalau bicara bidang atau objek tanah itu kita bisa melihat luas sekali, luas di Kalimantan Tengah. Tapi terkait dengan subjek atau orang yang memiliki tanah itu, kita sulit untuk bisa berkomunikasi atau di mana orangnya yang memiliki tanah itu, begitu. Nah, harusnya kalau ini merupakan satu flow, mekanismenya itu sebelum kepemilikan itu adalah berbicara penguasaan dahulu. Jadi tanah itu harus dikuasai. Nah, kemudian setelah dikuasai, ada mekanisme bagaimana tanah yang dikuasai itu dimanfaatkan. Baru berbicara kepemilikan. Nah, kepemilikan ini bisa dengan surat keterangan, SKT tanah, ataupun SPPT, surat pernyataan penguasaan tanah. Nah, kalau ini sudah penguasaan, pemanfaatan, baru kita bicara kepemilikan. Oke, kalau tadi Bapak mengatakan ini adalah salah satu kultur kita di sini. Kalau yang dulu-dulu seperti apa Pak? Kalau orang tua nenek moyang kita kan yang penting ini sudah saya manfaatkan. Kemudian untuk pendataannya? Kalau yang sudah dimanfaatkan itu lebih mudah. Kita tahu batasnya di mana. Tetapi kita melihat di hamparan-hamparan luas itu dimanfaatkan tidak, Lahan tidur. ya kan? Lahan tidur, tapi kepemilikannya ada. Nah, itu seperti apa? Nah, lahan tidur? ini yang merupakan handicap untuk kami teman-teman di daerah dalam rangka untuk memberikan data persil valid ini yang sulit. Karena kalau di mekanisme pengukuran kami di Kanwil BPN dan juga di Kementerian ATR BPN itu adalah berbicara artinya gini, mohon maaf ya. Artinya begini, bahwa dalam rangka untuk menetapkan batas, petugas kami kan diminta untuk menetapkan batas. Nah, itu harus ditunjuk oleh subjek hak.
Dan berbicara juga bagaimana ada kesepakatan batas dengan tetangganya. Bagaimana ini bisa valid, data kita bisa valid, kalau tidak diawali dengan penunjukan yang valid dan kesepakatan batas yang valid. Sehingga datanya menjadi tidak valid dong. Tiba-tiba Gitu. nanti ada geser patok. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini juga kami mohon dukungan. Dukungan daripada masyarakat Kalimantan Tengah dalam rangka untuk melegalisasi aset-asetnya, yaitu bagaimana yang bersangkutan subjek hak sendiri yang bisa langsung menunjukkan batasnya, bisa menghadirkan tetangga batasnya dalam rangka untuk menetap kesepakatan tanda batas. Nah, kalau diawali dengan itu relatif aman. Kalau yang untuk daerah T, Pak, kan agak-agak jauh dari akses komunikasi. Seperti apa teman-teman di lapangan ini bergerak mensosialisasikan itu, jadi merubah begini, mindset masyarakat di sana? Jadi begini, di dalam SOP pelaksanaan kegiatan standar operation prosedurnya PTSL itu selalu diawali dengan mekanisme sosialisasi. Yang sosialisasi tidak hanya saja internal dari teman-teman kami di kantor pertanahan, tetapi sudah melibatkan aparat desa. Nah, kalau tadi Olivia bertanya kepada kami bahwa bagaimana yang 3T gitu kan, karena kita tidak mengklaster, ya, ini daerah ramai, daerah tidak, tapi kita seluruh bidang tanah, mau di ujung manapun, itu menjadi target daripada PTSL. Artinya itu bisa harusnya selesai, karena target kita 2024, itu seluruh bidang tanah terpetakan tanpa kecuali. Yang menjadi kewenangan BPN dalam hal ini area penggunaan lain di luar kawasan hutan ya. Nah, itu jadi kalau tadi pertanyaannya itu sudah bisa terjawab begitu, Bu. Nah, kembali ke basis data tadi ya. Sehingga pada kesempatan ini saya juga berharap sekali dukungan daripada masyarakat ya. Pemda sudah mendukung. Nah, sekarang masyarakat sebagai subjek haknya. Nah, sehingga apa? Data yang bisa kita keluarkan itu juga sudah merupakan data valid. Artinya bukan data yang suatu saat nanti gampang diklaim oleh orang gitu. Karena sudah melalui satu mekanisme penunjukan oleh subjek dan kesepakatan batas. Nah, ini yang menjadi kesulitan, handicap kami. Kalau Ibu Olivia tadi bertanya kepada kami apa kesulitannya? Itu adalah menghadirkan subjek hak dan menghadirkan tetangga batas subjek hak. Dan kadang-kadang juga perangkat daerah dalam hal ini desa ya, itu juga kalau dimintakan informasi terkait dengan siapa subjek hak di situ, itu tidak bisa memberikan data. Lah, sehingga ini menjadi kendala tersendiri ya, kendala tersendiri untuk kami pelaksana di daerah dalam rangka penguatan basis data. Jadi kalau yang belum terdaftar, kita masukkan dia ke dalam administrasi pertanahan dengan mekanisme legalisasi aset, ya, didaftarkan tanahnya. Dan kalau yang sudah terdaftar, itu kita tingkatkan kualitas datanya, sehingga nanti kita bisa menjadi apa yang dinamakan desa lengkap, kecamatan lengkap, kota dan kabupaten lengkap. Nah, kalau sudah kabupaten kota lengkap, berarti nanti provinsi lengkap. Kalau provinsinya lengkap, berarti nasionalnya lengkap. Gitu. Meminimalisir juga tumpang tindih lahan seperti saat ini. Kemudian bagaimana teman-teman dari BPN sendiri melihat selama ini kita sering mendengar di media massa juga bahwa alih fungsi lahan, kemudian klaim-mengklaim antara masyarakat dengan pihak perusahaan, karena itu tadi patok batas tanah dan lain sebagainya. Seperti apa Pak kalau BPN sendiri mengambil peran di sini? Terima kasih Olivia, bahwa saya harus bicara dari prosedurnya dahulu ya, baru nanti kita bicara terkait dengan fakta yang terjadi selama ini di Kalimantan Tengah. Jadi kalau saya di sini kurang lebih baru 1,5 tahun ya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau dari pihak swasta ini kan Olivia bertanya dari pihak swasta dengan versus masyarakat ya. Posisi kami itu posisi yang netral, tidak berpihak kepada pihak investor atau perusahaan dan juga tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi posisi kami netral ya.
Posisi inilah yang harus kita jaga terus ya, sehingga apapun keputusannya itu adalah merupakan keputusan yang berdasarkan basis data yang betul, yang benar begitu kan. Nah, selama ini terkait dengan permohonan-permohonan investor terutama dari pengusaha sawit ya, pengusaha sawit itu kita ada tahapan di mana sidang pemeriksaan lapang panitia B. Sidang pemeriksaan lapang panitia B. Nah, disitulah sidang inilah yang menetapkan apakah pihak perusahaan atau investor ini bisa diteruskan, maksudnya diteruskan itu diberikan haknya dengan hak guna usaha atau tidak, atau dengan catatan. Nah, di situ juga dinas-dinas, ada dinas kehutanan, dinas perkebunan, ada dinas SDM, PUPR, dan juga pemerintah daerah setempat di mana tanahnya yang dimohon. Artinya di situ kita harus bisa mendeklar itu clear. Itu clear dulu. Artinya kalau kalau yang dimohon itu berasal dari pelepasan kawasan hutan, kita bicara GRTT, ganti rugi tanam tumbuh, ya, ganti rugi tanam tumbuhnya seperti apa? Artinya di situ ada peta yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan GRTT. Artinya kalau masyarakat sudah memanfaatkan tadi Bu, ya, memanfaatkan, artinya apa yang dimanfaatkan di situ, begitu kan? Entah itu ada Misalnya perkebunan, ada tani, atau tanaman mereka pisang. diam di situ. Nah, itu di GRTT, Bu. Wajib itu di GRTT. Artinya pada saat HGU itu terbit, saya meyakini bahwa itu pasti tidak ada masalah lagi. Nah, yang menjadi masalah setelah HGU terbit, terus adanya klaim, Bu. Nah, ini ya. Nah, di sini kita mengedepankan terkait dengan mediasi. Terkait dengan mediasi kepada dua belah pihak dalam hal ini pihak investor atau pihak swastanya dan juga dengan pihak masyarakatnya. Kita mengedepankan mediasinya itu seperti apa, begitu kan? Sehingga ada terjadi satu titik temu begitu. Ada kesepakatan, tetapi dengan regulasi yang terbaru juga, ya, yang mana di dalam regulasi itu selalu menuntut kepada pihak investor untuk menyiapkan 20% dari luas lahan yang dimohon, ya, dari luas lahan yang dimohon untuk plasma masyarakat sekitar. Nah, inilah yang sebetulnya sekarang sudah menjadi lebih adil begitu, Bu. Lebih adil untuk ini 20% itu nggak kecil loh, Bu, ya. Kalau dimohon 1.000 aja berarti sudah 200. Itu yang untuk plasma masyarakat, gitu kan? Plasma artinya itu juga kita berharap adanya satu kolaboratif secara ekonomi di situ bahwa tidak yang maju itu harapannya tidak saja investornya, tetapi juga masyarakatnya juga bisa ikut maju menikmati hasil daripada pembangunan daripada pihak swasta yang membangun di lokasi itu. Dan itu ini nanti juga dilegalkan ini yang 20%. Oh, legal, Bu. Legal. Termasuk juga kalau yang regulasi dahulu yang sebelum tahun 2017 gitu kan. Itu kan karena HGU-nya utuh, belum ada plasma ya, Bu ya. Jadi kalau mohon segitu belum. Pada saat perpanjangan daripada HGU itu wajib untuk menyisihkan 20%. Artinya ini dalam rangka secara regulasinya itu dalam rangka untuk menekan konflik, menekan permasalahan ya, atau dalam tanda petik mungkin adanya kecemburuan gitu ya di situ. Ini sekarang secara regulasi memang sudah diatur dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Oke. Nah, itu. Rohnya di situ ya, Pak ya. Nah, kemudian kita beralih ke yang tadi tema kita sertifikat elektronik. Nah, manfaat yang diterima oleh masyarakat ketika mereka ini memiliki sertifikat elektronik itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Gue arep maring ndek kasih teman suka-suku wis klimis ngawani tongkat apa bentung tekan piye banget. Tapi Jon, ki kok gantar kok. Niki Pak jenengane alat ukur GNSS RTK Pak niki Pak. Alat ukur sing modern Pak niki Pak. Kelebihannya apa gue? Nek kelebihane guys, nek go ngukur tanah cepet Pak. Nek meteran sedina paling 10 bidang. Nek Ya. sedina bisa 50 bisa 100. Ya apik banget ya. Niki Pak dienggo dukung program pemerintah, program presiden PTSL seluruh Indonesia Pak, termasuk yang desa kene Pak. Kok kayak gue ya? Iya, dan wis melu Pak Uru. Aku durung. Tinggal yang kok dulu ora. Cepat betul. Lah kasih. Dia lemah urus sertifikat. Padahal tadi yo. PTSL, mudah, cepat, dan pro rakyat. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, tahun 2021 BPN akan meluncurkan e-sertifikat, sertifikat elektronik. Yang saat ini berbagai infrastruktur sedang kami siapkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara digital seperti validasi buku tanah, warka, dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikat elektronik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama dengan BPN Provinsi Kalimantan Tengah. Tema kita keamanan sertifikat tanah elektronik BPN Kalteng. Kita lanjutkan, apa sebenarnya manfaat yang didapat ketika masyarakat ini memiliki sertifikat elektronik. Kemudian seperti apa? Masih berlakukah sertifikat konvensional seperti ini? Kita tanyakan langsung. Oke Pak, lanjut manfaatnya. Terima kasih Olivia. Jangan Jadi, lupa ya, Pak, apakah ini masih berfungsi? Wah, Nah, oke, siap. oke. Jadi terkait dengan manfaat sertifikat elektronik, bila saatnya tiba nanti kita Kayak lagu Pak, bila saatnya tiba. bila saatnya tiba, sertifikat elektronik akan diberlakukan begitu ya. Jadi yang perlu kami sampaikan ada beberapa manfaat untuk pengguna layanan ya, pengguna layanan dan juga manfaat untuk kami dalam hal ini kantor-kantor pertanahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi untuk manfaat kepada masyarakat diantaranya adalah mengurangi kewajiban untuk bertatap muka. Efisiensi waktu dan efisiensi tenaga dari pihak masyarakat. Dana Pak, dana seperti apa? Dana sesuai dengan regulasinya kalau itu. Artinya nggak ada tatap muka toh. Nah, itu juga menjadi satu nilai poin untuk masyarakat, artinya tanpa melakukan mekanisme tatap muka, apa yang diinginkan, apa yang dimohon itu bisa dilaksanakan begitu. Itu poin yang sangat penting untuk masyarakat. Kemudian ada image daripada masyarakat bahwa layanan di BPN ini adalah layanan yang masih tradisional. Tradisional gitu. Di saat yang lain seperti pengurusan daripada paspor, pengurusan Dukcapil, daripada izin lokasi izin dan usaha, yang semua sudah lain-lainnya, online. semua sudah online. Nah, di Kementerian ATR BPN memang kita sudah memulai untuk hak tanggungan elektronik itu sudah 100%. Roya juga sudah 100% dan bisa. Artinya dari pihak perbankan bisa menerima, PPAT bisa menerima, dan kami dari penyelenggara layanan publiknya juga secara infrastruktur sudah bisa, dan sudah 100%, termasuk di Kalimantan Tengah. Termasuk juga sertifikat yang dibagikan Pak Presiden gratis kemarin? Bisa juga Pak diuruskan untuk elektroniknya? Program Pak Presiden untuk pengurusan tanah gratis kemarin? Oh iya, pada saatnya nanti dia pasti menjadi sertifikat elektronik pada saatnya nanti. Tetapi nanti saya jelaskan ya, ada ketentuan-ketentuan dalam rangka untuk menjadi sertifikat elektronik yang salah satunya adalah berdasarkan permohonan. Bahwa sertifikat itu nanti akan menjadi elektronik berdasarkan permohonan dari subjek haknya. Jadi subjek haknya tahu bahwa sertifikat itu sudah beralih menjadi sertifikat elektronik, gitu ya. Ini tadi terkait dengan manfaat untuk masyarakat. Nah, bagaimana dengan manfaat untuk
teman-teman kantor pertanahan, ya. Olivia tahu sendiri bahwa warkah itu menjadi kendala utama di kami. Warkah pertanahan itu menjadi kendala terkait dengan layanan derivatif, ya, yang layanan pemeliharaan data, terkait dengan layanan pemecahan, balik nama, gitu ya. Membutuhkan biaya kalau masyarakat menilai. Bukan di situnya. Itu membutuhkan space arsip. Yang space arsip itu tidak mudah gitu loh, Bu, dalam rangka penganggarannya. Space arsip. Jadi arsip itu tumbuh terus, Bu. Jadi berapapun kita bangun ruang arsip itu tumbuh terus. Dan bagaimana sistem penataannya juga masih menjadi pertanyaan, begitu kan? Dengan banyaknya arsip yang sebegitu berkembang, begitu penataannya seperti apa. Nah, dengan sertifikat elektronik ini menyebabkan kebutuhan untuk ruang arsip menjadi zero. Kita hanya diganti server, begitu. Dan terkait dengan, karena dasar layanan kita juga adalah tergantung rohnya itu, jantungnya itu ada di arsip. Kan ada di arsip kita. Nah, lebih memudahkan dalam rangka mekanisme pelayanan kepada masyarakat apabila arsip itu dalam bentuk elektronik. Digital. Itu jauh lebih mudah. Nggak bisa dimakan rayap ya Pak? Nggak bisa dimakan rayap. Nggak bisa terbakar kantornya. Dimakan rayap. Dan kemudian juga menghindari daripada hilangnya arsip karena bencana. Ada banjir, ada gempa bumi, dan lain-lain, kebakaran gitu ya, yang di luar kemampuan kita, force major gitu. Sehingga apa? Sehingga terkait dengan keamanan arsip ini menjadi tanda tanya juga untuk kita gitu loh. Jadi ada keuntungannya kalau kita berubah menjadi elektronik. Kemudian juga terkait dengan intensitas layanan. Intensitas layanan ya. Ini kalau dulu saya waktu kepala kantor saya sebelum Kakanwil dulu pernah jadi kepala kantor Kota Bandung. Bagaimana melayani 14.000 berkas dalam 1 bulan. Artinya 1 hari itu 14.000 dibagi 20. 20 Bu ya. Dan harus bertatap muka pada saat dan harus bertatap muka pada saat itu. Bagaimana untuk melakukan pengecekan saja itu bisa memerlukan waktu yang sangat luar biasa. Ditambah tanda tangan. Ditambah Tanda tangan sertifikat yang menumpuk. Ya. Oke. Kemudian juga kedatangan daripada masyarakat di dalam loket kita, apalagi di zaman pandemi seperti ini, itu bisa kebayang. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ya terkait dengan sertifikat elektronik ini gitu. Untuk kesiapan sarana prasarana SDM dari teman-teman kantor pertanahan ini seperti apa? Nah, ini makanya pelaksanaan kegiatan daripada sertifikat elektronik itu tidak serta-merta kita langsung laksanakan gitu ya. Regulasinya berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021 memang sudah ada. Tetapi pelaksanaannya ini masih menunggu dalam rangka persiapan. Nah, persiapan kembali lagi adalah terkait dengan basis data. Nah, kita mencoba untuk melakukan mekanisme peningkatan kualitas basis data. Untuk Kalimantan Tengah dapat saya katakan sampai dengan hari ini itu kurang lebih data siap elektroniknya itu 52%. Data siap elektronik ya, Bu ya. Data siap elektronik itu adalah berbicara basis data bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan bidang tanah yang belum terdaftar? Nah, itu yang tadi pakai program PTSL tadi itu, Bu. Nah, baru 52. Nah, kemudian bagaimana kan yang ditanya ini terus
bagaimana penggantian berapa kali tadi Olivia Dari menanyakan konvensional dari ini? konvensional Saya mau ngadain ke bank Pak, apa masih lakuin seperti ini kan itu? masih. Untuk Saya bisnis. jamin masih. Oke. Karena begini Bu, jadi dapat kami informasikan bahwa penggantian daripada sertifikat analog konvensional itu menjadi sertifikat elektronik itu adalah berdasarkan daripada permohonan yang bersangkutan. Permohonan daripada subjek haknya. Kemudian sertifikat yang menjadi sertifikat elektronik itu juga sertifikat yang berlaku. Yang Ada masih yang tidak berlaku seperti apa Pak? Lah, kalau tidak berlaku itu kan dia akan melakukan mekanisme pengecekan ya, sertifikat dan maksudnya tetap berlaku. Sorry. Sampai dengan sebelum beralih menjadi sertifikat elektronik, sertifikatnya itu Masih tetap berlaku. berlaku. Oke. Nah, kemudian juga sertifikat itu sudah divalidasi. Nah, itu tadi validasi. Artinya selama ini kita menyiapkan sampai dengan tahun 2024 besok ya, peningkatan kualitas data adalah bagaimana buku tanah ya, buku tanah kan sertifikat ini salinan dari buku tanah ya Bu ya. Buku tanah itu valid ya. Surat ukur itu valid, persil itu valid. Nah, itu yang di K4 PTSL itu, Bu. Jadi ada syarat-syaratnya juga begitu, Bu. Ada syarat-syaratnya untuk bisa menjadi sertifikat elektronik. Tetapi sebelum itu dimohonkan, kita siapkan dulu itu semua supaya valid dulu. Jadi pada saatnya nanti Olivia berkenan, sertifikat saya mau menjadi elektronik, itu sudah langsung, tidak perlu melakukan mekanisme validasi lagi. Pertanyaan berikutnya, seperti apa keamanan yang diberikan oleh teman-teman untuk masyarakat? Karena zaman sekarang orang ngehack juga lebih pintar Pak. Kita menghindari adanya double sertifikat, tetapi kemudian sertifikat saya nanti dalam tanda kutip dijebol. Nah, seperti apa teman-teman di sini memberikan keyakinan kepada masyarakat? Jadi kita kembali lagi kepada manfaat dan mudarat ya Bu ya, manfaat dan mudarat. Terkait dengan perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik ini pasti nanti ada menimbulkan akses ya. Tapi kita berharap sekali akses yang timbul itu adalah akses positif. Akses negatif pasti ada. Nah, ini yang baru dipikir oleh teman-teman di Pusat Data Informasi di Kementerian ATR BPN. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, tidak serta-merta dengan peraturan itu keluar langsung kita eksekusi, tidak gegabah. Sosialisasi. Tidak segagabah itu begitu ya. Artinya ini kita masih menunggu waktunya yang tepat ini kapan. Tetapi dalam rangka menunggu waktu yang tepat, kita juga sudah mencoba ya, yang pertama adalah dengan layanan elektronik dan sertifikat hak tanggungan elektronik itu sudah kita laksanakan. Ada aplikasi yang bisa diklik oleh masyarakat atau diperiksa oleh masyarakat? Apa? Untuk sertifikat ini, mungkin mereka membuka, sudah ada aplikasinya kan? Kalau aplikasi batasannya hanya pada sentuh tanahku. Aplikasi sentuh tanahku gitu ya. Bukan lagu Sentuhlah Aku. Bukan. Okay. Di sentuh tanahku itu bisa. Walaupun belum semuanya valid, ya itu tadi data siap elektronik kita kan belum Bu. Karena itu kan terintegrasi begitu. Artinya kadang datanya ada yang sudah valid, ada datanya yang belum valid. Nah, proses sampai dengan 2024 inilah kita yang menuju ke sana. Untuk menjadi valid semua data itu. Tetapi untuk layanan hak tanggungan, kita sudah 100% layanan elektronik semua. Ya, jadi kalau Ibu nanya bagaimana perasaan pihak perbankan, bagaimana perasaan PPAT gitu ya. Tanpa bertatap muka, hanya melalui mekanisme online gitu kan. Hari ke-7 kalau sudah dipastikan pasti keluar tanpa bertatap muka, tanpa apa gitu ya. Nah, ini juga kan dikaji sistem keamanan akunnya bagaimana, akun dari pihak perbankannya seperti apa. Ini kan merupakan pembelajaran untuk kita semua dalam rangka untuk meningkatkan keamanan. Ini kan kita baru berbicara kepada segmen perbankan untuk hak tanggungan elektronik ini. Yang mana kalau sepengetahuan saya
akun itu divalidasi oleh aplikasi mitra atau bukan di daftar, diverifikasi yang oleh aplikasi yang namanya aplikasi mitra di situ, Bu. Artinya itu dalam rangka untuk peningkatan keamanannya, begitu, Bu. Keamanannya seperti apa? Dan nanti boleh ditanya, Olivia boleh nanya ke pihak perbankan dengan adanya layanan elektronik itu bagaimana? Tidak ada lagi delay, tidak ada lagi. Tidak nunggu kayak dulu 14 hari kerja. Tidak. Ini hari ke-7 keluar. Hari ke-7 keluar. Nah, ini yang kita harapkan, begitu loh. Nilai-nilai manfaat ini yang kita harapkan sambil beri kami kesempatan dalam rangka untuk meningkatkan keamanannya seperti apa gitu ya. Pada kesempatan ini saya belum bisa, tapi saya meyakini itu pasti aman ya. Terus Negara menjamin. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami juga menyiapkan infrastruktur termasuk SDM dalam rangka untuk layanan yang bersifat elektronik, begitu. Ini menjadi hal yang penting gitu. Ada wacana untuk jemput bola nantinya dengan layanan pertanahan Kalau keliling. yang jemput bola ini sekarang, Bu. Oke. PTSL ini kan sekarang langsung dia Ke tim masyarakat. adjudikasi itu langsung di desa-desa. Tapi kalau nanti sudah layanan elektronik, untuk apa jemput bola? Karena secara online pun dia akan otomatis gitu loh. Dan sekarang kita selalu menyatakan bahwa kekurangan SDM. Mungkin nanti dengan layanan elektronik, yang tadinya kantor itu butuh 10, mungkin sekarang cuma butuh 1 SDM. Tapi dengan kompetensi yang disesuaikan dengan layanan elektronik ini, begitu. Dengan Bu. adanya perubahan ini juga mengurangi pungli, mengurangi jauh. tanah. Insya Allah, ya, Bu. Harapan kami seperti itu. Jadi itu harapan-harapan yang sebetulnya lebih cenderung kepada manfaat kepada masyarakat sebetulnya. Nah, tinggal sistem pengamanannya nanti seperti apa, ini yang kita menunggu regulasinya dari kementerian. Oke. Ada lagi pertanyaan saya khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya. Semoga bisa dijawab ini. Wilayah Kota Palangkaraya ini menjadi konsesi hutan produksi. Pada kenyataannya, Kanwil BPN apakah bisa melihat ini sebagai sebuah bom waktu jika dibiarkan berlarut-larut? Kemudian action dari Kanwil ini seperti apa untuk memberikan masukan ke Kementerian Kehutanan melepaskan lahan tersebut ke masyarakat? Baik. Ada lagi satu pertanyaan kemudian. Bapak tadi menyatakan bahwa dengan elektronik ini pun mudah. Tadi sempat menyinggung bahwa sangat gampang untuk mengurus sertifikat itu. Kegampangannya di mana? Oke, tapi jangan jawab dulu Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Gue arep maring ndek kasih teman suka-suku wae wis klimis ngawani tongkat wae benteng tegar kaya banget. Tapi Jon, dia kok gantar kok. Niki Pak jenengane alat ukur GNSS RTK Pak niki Pak. Alat ukur sing modern Pak niki Pak. Kelebihannya apa gue? Nek kelebihannya guys, nek go ngukur tanah cepet Pak. Nek meteran sedina paling 10 bidang. Nek Ya. sedina bisa 50 bisa 100. Ya apik banget ya. Niki Pak dinggo dukung program pemerintah, program presiden PTSL seluruh Indonesia Pak, termasuk yang desa kene Pak. Kok kayak gue ya? Iya, dan wis melu Pak Uru. Aku durung. Tinggal yang dulu ora. Ya tak betul. Lah kasih. Makan tadi yo. BTSL, mudah, cepat, dan pro rakyat.
Pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen. 2 pertanyaan tadi yang wajib dijawab oleh Pak Kakanwil. Kita kembali dengan beliau. Seperti apa Pak? Seperti pertanyaan kita tadi, untuk yang dikatakan mudah sebenarnya mengurus tanah. Mudahnya seperti apa? Bukan mudahnya bilang cinta seperti lagu kan Pak? Oke. Yang kedua, ketika konsesi hutan produksi beralih. Silakan. Baik, terima kasih Olivia. Jadi terkait dengan kemudahan, ya, saya menghimbau sekali kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengurus tanahnya sendiri tanpa melalui pihak-pihak manapun, langsung menghubungi kantor pertanahan, ya, kantor pertanahan. Artinya di sini kita hanya akan memberikan informasi bahwa legal formalnya terkait dengan pengurusan daripada yang dimohon itu apa, ya. Kemudian untuk pendaftaran pertama kali, ya, di sini kami atau kita kantor pertanahan akan memastikan bahwa subjek haknya itu betul dan objek haknya betul. Artinya ada alas hak dan juga ada subjek hak yang memohon, ya, memohon langsung dalam hal ini. Nah, harapan kami dalam rangka untuk peningkatan kualitas data, ini yang selama ini menjadi banyak tunggakan di kantor-kantor pertanahan kami, itu adalah terkait dengan masalah penunjukan batas. Mungkin penunjukan batas tidak terlalu menjadi masalah karena subjek hak bisa langsung menunjuk. Tapi kalau kita berbicara kontradiktur delimitasi, itu harus ada kesepakatan batas. Dengan tetangga batas. Tetangga batasnya. Nah, inilah yang kadang-kadang ini sulit dihadirkan oleh pemohon. Karena ketidakberadaan daripada tetangganya, keengganan daripada tetangganya, ya, dalam rangka untuk menetapkan batas tetangganya itu, ya, kesepakatan batasnya, menetapkan kesepakatan batas. Dan ini yang sering menimbulkan permasalahan. Artinya kalau ini dijadikan satu isu, ya, jadi sepertinya kantor pertanahan menjadi lambat, gitu kan? Itu menjadi lambat. Dan saya bisa memastikan untuk hal-hal yang seperti itu, apabila dari pihak pemohon dalam hal ini subjek haknya, kalau subjek haknya bisa melengkapi itu semua dalam arti persyaratan legal formalnya dan kemudian menghadirkan tetangga batasnya, saya rasa tidak ada yang sulit. kalau tetangga batas atau si pemilik lahan sudah tidak ada lagi, ahli warisnya? Oh, boleh. Ahli warisnya boleh. Ya, ahli warisnya boleh. Yang penting bagi kami di sini adalah kesepakatan batas. Karena apa yang terjadi selama ini di permasalahan atau kasus-kasus tanah di Provinsi Kalimantan Tengah itu didominasi oleh masalah sengketa batas. Sengketa batas, ya. Ini yang harus kita garis bawahi dan tanda petik, ya. Dan ini harus diselesaikan yang dimulai dari apa? Dari tahapan awal proses pengukuran dengan penunjukan yang betul dan juga kesepakatan batas yang tepat. Mungkin itu. Sebenarnya tadi janji saya sih pertanyaannya 2. Tetapi karena Bapak tadi menjelaskan bagaimana Pak mensosialisasikan ini kepada masyarakat tentang batas tanah yang harusnya milik mereka dan tidak. Kemudian misalnya ketika membangun itu talang jatuh air itu tidak menjadi sengketa juga. Karena kalau di perumahan kan paling banyak seperti itu. Nah, bantuan yang diberikan oleh BPN sendiri seperti apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, baik Ibu, kalau kita ini di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah bidang tanah yang kita daftarkan selama ini itu adalah mayoritas melalui satu program, ya. Kalau kita lihat persentasenya kecil sekali yang dilaksanakan dengan pendaftaran tanah berdasarkan permohonan dari kegiatan rutin, ya. Jadi lebih banyak kepada program. Kami meyakini kalau itu sudah dilakukan dengan mekanisme program, berarti sudah melalui satu mekanisme sosialisasi. Itu baik sosialisasi dari pihak teman-teman kantor pertanahan
dan juga sosialisasi dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini aparat baik dari desa maupun dari kecamatan. Terkait dengan talang air mungkin itu menjadi Karena kan kewenangan daripada teman-teman desa lah itu ya. Karena kan sekarang perumahan makin meluas. Ya. Ketidaktahuan masyarakat juga terhadap batas-batas juga kadang menjadi kendala ketika terjadi IMB atau membangun. Nah, kalau ini menjadi diskusinya menarik Bu. Kalau masyarakat tidak tahu batas, bagaimana masyarakat yang tidak tahu batas kemudian masuk ke dalam administrasi pertanahan dalam rangka penunjukan batas? Artinya ini kan menjadi satu debatable yang nggak bisa selesai. Nah, solusinya satu, kalau menurut saya. Edukasi dan sosialisasi. Edukasi sosialisasi, dan pada saat pelaksanaan kegiatan, tetangga batas harus hadir. Itu yang nomor satu. Oke, kembali ke laptop itu juga. Iya, Oke, yang terakhir Pak, pertanyaan kita tadi. Konsesi hutan produksi, khususnya untuk wilayah Palangkaraya, sekarang banyak menjadi pemukiman, banyak menjadi pembangunan. Oke. Dan closing statement. Ya, oke, gini Olivia ya. Palangkaraya ini ibu kota yang berkembang lebih cepat, ya kan? Cepat sekali perkembangannya. Yang kadang-kadang secara regulasi itu percepatannya jauh lebih cepat dibanding regulasinya. Jadi harusnya kan regulasinya beriringan dengan kecepatan daripada perkembangan kota. Nah, kami juga melihat ada beberapa wilayah yang masih menjadi wilayah-wilayah yang hutan produksi yang bukan menjadi domain daripada layanan kantor pertanahan, dalam hal ini Kota Palangka, ya kan? Nah, saran saya ini karena ada dua lembaga yang mengampu ini ya, terkait dengan kewenangan daripada penetapan batas untuk kegiatan PPTKH atau penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan. Nah, ini adalah teman-teman dari KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, yang prosedurnya itu bisa dimohonkan oleh masyarakat sekitar melalui pemerintah daerah untuk dikeluarkan dari kawasan. Nah, kalau itu sudah keluar dari kawasan hutan dan menjadi APL atau area penggunaan lain, itu menjadi domain kewenangan kami. Begitu ya. Terpecahkan untuk wilayah Kota Palangkaraya. Oke. Closing statement Pak untuk masyarakat terkait dengan peralihan dari sertifikat konvensional beralih ke digital. Baik. Terima kasih Olivia ya. Closing statement saya, masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah tetap tenang ya. Jadi jangan termakan oleh isu atau kabar-kabar negatif ya terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan daripada sertifikat elektronik ya. Jadi kami juga menyiapkan baik infrastruktur, perangkat, kemudian SDM ya, dan juga regulasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu ya. Tetapi kita juga tidak mau gegabah begitu. Dan ini dibuktikan walaupun permennya sudah keluar, tetapi kita masih meminta waktu kembali. Meminta waktu dalam arti kementerian belum memerintahkan untuk langsung semua menjadi sertifikat elektronik. Artinya masih ada yang harus kita tingkatkan terutama terkait dengan basis data. Nah, basis data inilah yang akan kita kejar sampai dengan tahun 2024 ya, dalam rangka untuk bisa menjadi semua basis data yang ada di kantor pertanahan itu menjadi basis data siap elektronik. Basis data siap elektronik. Dan seperti diketahui tadi bahwa terkait dengan sertifikat elektronik itu beralihnya sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik itu adalah berdasarkan permohonan. Jadi tidak mungkin sertifikat itu jadi elektronik tanpa sepengetahuan subjek haknya. Tanpa sepengetahuan subjek haknya. Jadi menurut saya kalau ini nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana, itu lebih banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat ya dibanding dengan apa yang selama ini dikhawatirkan. Karena semua sudah melalui tahapan pengujian ya, dan juga
kalau kita bisa melihat dari instansi-instansi lain yang sudah melaksanakan layanan online, itu juga sangat besar sekali. Tidak perlu melakukan mekanisme tatap muka, kan gitu ya. Tidak perlu mengantri di loket yang sekarang masa pandemi, mengurangi waktu kita untuk energi kita mobile untuk dalam rangka untuk melaksanakan permohonan, begitu kan. Dan juga hemat waktu, hemat tenaga. Jadi lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat, tapi beri kesempatan kepada kami juga untuk mempersiapkan ini semua. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih untuk Pak Kakanwil sudah berbagi bersama kami siang hari ini. Pembelajaran buat kita semua, keamanan sertifikat tanah elektronik itu dilindungi oleh negara. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Terima Bapak. kasih, salam sehat semua untuk para pemirsa Jurnal TV. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada hari ini. Yakinlah, segera urus kepemilikan tanah Anda. Ketika terjadi perpindahan dari konvensional menjadi digital, pemerintah menjamin keamanan itu. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan salam sehat.